Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Kimia Analisis akan mempresentasikan tentang bagaimana cara pembuatan larutan standar. Di sini kelompok 5 sendiri yang beranggotakan Yang dimaksud dengan larutan standar merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Larutan standar dapat dibuat dengan melarutkan standar primer dalam pelarut yang sesuai, misalnya air suling. Nah, berdasarkan kemurniannya, larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer merupakan larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian tinggi, sehingga konsentrasi ditentukan dari massa volume larutan. Sedangkan larutan standar sekunder merupakan larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang relatif lebih rendah, sehingga konsentrasinya diketahui dari hasil standarisasi. Dalam pembuatan larutan standar, perhitungan sangatlah penting untuk dilakukan agar menghasilkan larutan standar yang konsentrasinya akurat. Larutan standar dapat dibuat dari serbu atau padatan, serta dari larutan lain yang konsentrasinya lebih pekat. Untuk dari serbu atau padatan, kita dapat menggunakan beberapa rumus, yaitu rumus molaritas, normalitas, persen, ppm, dan lain sebagainya. Untuk dari larutan yang lebih pekat, kita dapat menggunakan rumus pengenceran. Contohnya, dalam pembuatan larutan standar magnesium klorid 0,03 molaritas sebanyak 250 ml. Di sini kita dapat gunakan rumus molaritas untuk menghitung berapa banyak magnesium klorid yang harus kita timbang dalam pembuatan larutan standar ini. Yang pertama, kita tentukan dulu reaksi pembentukan magnesium kloridnya. Reaksi pembentukan magnesium klorid yaitu Mg2+ plus Cl- menghasilkan MgCl2 yaitu magnesium klorid. Kita hitung AMR dari magnesium klorid yaitu AR dari magnesium ditambah 2 kali AR dari klorid. MR-nya yaitu 95. Lalu kita masukkan ke rumus molaritas yaitu gram per MR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritas yang kita butuhkan adalah 0,03. Gramnya dicari, MR-nya 95 dikali 1000 per volume dalam mililiter yang kita ingin buat yaitu 250. Dapat kita hitung sehingga gram magnesium klorid yang harus kita timbang sebanyak 0,7125 gram. Dapat kita ubah ke dalam miligram untuk mempermudah, yaitu dikalikan 1000, kita dapatkan hasil 712,5 mg. Ini sebanyak 712,5 mg magnesium klorid yang harus kita timbang untuk membuat larutan standar magnesium klorid 0,03 molaritas sebanyak 250 ml. Contoh selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar magnesium klorid 0,03 normalitas sebanyak 250 ml. Di sini sama seperti contoh yang pertama, tetapi bedanya menggunakan rumus normalitas. Normalitas sendiri rumusnya yaitu gram per BE dikali 1000 per mililiter larutan. BE sendiri rumusnya yaitu MR dibagi elektron valensi atau atom yang dilepas atau diterima.
Pada contoh yang pertama, sudah kita ketahui MR dari magnesium klorid yaitu 95. MR-nya 95, dapat kita hitung BE-nya. Pembuatan MgCl2 tadi dari Mg2+ plus Cl-. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebanyak 2 atom yang dilepas atau diterima. Jadi BE dari MgCl2 yaitu 95 dibagi 2 yaitu 47,5. Lalu kita masukkan ke rumus normalitas. Rumus normalitas tadi gram atau masanya dibagi BE dikali 1000 per mililiter larutan. Nah, di sini normalitas yang kita butuhkan adalah 0,03. Gramnya dicari, BE-nya 47,5 dikali 1000 per volume dalam mililiter yaitu 250. Kita hitung saja gramnya, didapatkan hasil 0,35625 gram. Nah, kita ubah ke miligram agar mempermudah. Sebanyak 356,25 mg magnesium klorid yang harus kita timbang dalam membuat larutan standar magnesium klorid 0,03 normalitas sebanyak 250 ml. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar MgCl2 atau magnesium klorid 0,03% bobot per volume sebanyak 250 ml. MgCl2 3% bobot per volume sebanyak 250 ml. Di sini arti dari persen bobot per volume yaitu gram dalam 100 ml. Jadi dapat kita hitung bagaimana MgCl2 3% sebanyak 250 ml dapat dibuat dengan rumus 250 ml yang akan kita buat dibagi 100 dikali 3 gram. Nah, ini 100 ml itu dari rumus persen bobot per volume yaitu gram per volumenya yaitu 100 ml. Jadi gram dalam 100 ml adalah persen bobot per volume dikali 100% ya. Nah, 3 gram ini karena kita akan membuat 3%. Jika 3% bobot per volume berarti 3 gram larutan serbuk atau padatan dalam 100 ml larutan. Sehingga dapat kita hitung 250 kali 3 750 bagi 100 7,5 gram MgCl2 atau magnesium klorid yang harus kita timbang untuk membuat 3% bobot per volume magnesium klorid sebanyak 250 ml. Contoh yang keempat yaitu membuat larutan standar dari padatan magnesium klorid sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 30 ppm. ppm adalah part per million atau ppm itu sama dengan miligram per liter. Nah, tadi kita akan membuat 250 ml magnesium klorid dengan konsentrasi 30 ppm. 250 ml jika diubah ke liter adalah 0,25 liter. Nah, kita masukkan ke rumus bagaimana membuat 250 ml magnesium klorid dengan konsentrasi 30 ppm. Ini kan ppm miligram per liter. Nah, di sini kita akan membuat 0,25 liter
per 1 liter. Ini 1 liter dikali 30 mg. Kita hitung 0,25 kali 30, 7,5 bagi 1 tetap 7,5 mg zat magnesium klorid yang harus kita timbang untuk membuat larutan standar magnesium klorid 30 ppm sebanyak 250 ml. Kita sudah membahas 4 contoh pembuatan larutan standar dari padatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan pembuatan larutan standar dari larutan lain yang konsentrasinya lebih pekat. Yang pertama contohnya yaitu pembuatan NaOH sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,03 molar dari larutan standar NaOH yang pekat dengan konsentrasi 19 molar. Seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk membuat larutan standar dari larutan lain yang konsentrasinya lebih pekat, maka kita menggunakan rumus pengenceran. Rumus pengenceran yaitu C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. C di sini merupakan konsentrasi dan V-nya merupakan volume. Konsentrasi awal dari larutan yang pekat yaitu 19 molar dikali volume dari yang pertama ini kita masih dicari karena kita belum tahu akan mengambil berapa mililiter atau berapa liter dari larutan awal yang pekat ini untuk kita encerkan menjadi larutan kedua sesuai konsentrasi yang kita inginkan yaitu 0,03 molar dengan volume 250 ml. Berarti ini nanti hasilnya dalam mililiter ya. Jadi harus sama antara yang kiri dan kanan. Yang kanan molaritas, yang kiri juga molaritas. Yang kanan volume dalam mililiter, yang kiri juga dalam mililiter. Di sini kita hitung saja 19 kali V1 0,03 kali 250 7,5. Volume satunya 7,5 dibagi 19 yaitu 0,395 ml. Nah, kita ukur 0,395 ml larutan pekat NaOH 19 molar itu kita ukur 0,395 lalu kita encerkan menjadi 250 ml. Ini nanti konsentrasinya yaitu sebesar 0,03 molaritas. Contoh selanjutnya yaitu membuat larutan standar NaOH dengan konsentrasi 0,03 normalitas dengan volume 250 ml dari larutan pekat NaOH 19 molar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk menggunakan rumus pengenceran yaitu kita harus sama antara kanan dan kiri. Di sini tadi kita akan membuat larutan standar NaOH dengan konsentrasi 0,03 normalitas sebanyak 250 ml. Dari NaOH pekat 19 molar. Kita ubah dulu 19 molar NaOH itu ada berapa normalitas. Kita misalkan NaOH 19 molar itu sebanyak 100 ml. Kita cari ada berapa gram NaOH dalam larutan 19 molar NaOH 100 ml ini. Dengan rumus molaritas yaitu gram per mr dikali 1000 per volume. Gramnya kita cari, M-nya 19, mr-nya itu dari ARNA plus ARO plus ARH yaitu 40 dikali 1000 per 100. Kita hitung gramnya sama dengan 76. Jadi ada 76 gram NaOH dalam 100 ml NaOH 19 molar. Kita cari normalitasnya yaitu gram per BE dikali 1000 per mililiter larutan. BE nya kita harus tahu dulu berapa atom
yang dilepas terima dalam reaksi NaOH ini, yaitu NaOH itu dari Na plus OH minus. Di sini cuma ada satu, jadi Be-nya Mr per 1. Mr-nya 40 per 1 tetap 40. Di sini berarti gramnya 76, Be-nya 40 dikali 1000 per volumenya 100. Normalitas dari NaOH 19 molar adalah 19, sama. Nah, selanjutnya baru kita hitung berapa mililiter NaOH 19 molar yang harus kita ambil untuk membuat larutan standar NaOH 0,03 normalitas sebanyak 250 ml. Dengan rumus pengenceran, di sini konsentrasi awalnya yaitu 19 normalitas dikali volume pertama ini yang masih kita cari. Konsentrasi yang kita inginkan adalah 0,03 normalitas, volumenya sebanyak 250 ml. Kita hitung. Nah, kita dapatkan volume yang harus kita ambil dari NaOH 19 molar tadi yaitu 0,395 ml. Lalu kita encerkan menjadi 250 ml dan kita dapatkan larutan standar NaOH dengan konsentrasi 0,03 normalitas sebanyak 250 ml. Contoh yang berikutnya yaitu kita membuat larutan standar 3% NaOH sebanyak 250 ml dari NaOH pekat 19 molar. Kita harus tahu dulu berapa persen NaOH dalam molaritas, yaitu 19 molaritas ini jika kita ubah ke dalam persen. Nah, NaOH itu kita misalkan NaOH yang 19 molar ini sebanyak 100 ml. Kita cari ada berapa gram NaOH di dalam 100 ml 19 molar NaOH ini, yaitu dengan rumus molaritas gram per mr dikali 1000 per volume. Molaritasnya 19, gram yang kita cari mr-nya tadi 40, 1000 per 100. Nah, gramnya kita dapatkan 76 gram. 76 gram ini, dan kalau kita hitung dalam persen, itu ada berapa? Rumus persen yaitu gram per 100 ml dikali 100%. Nah, kita tadi punya NaOH 76 gram per 100 ml dikali 100, berarti ada 76%. Nah, kita sudah bisa menggunakan rumus pengenceran dengan menggunakan konsentrasi yang ini, yang dalam persen, karena tadi menggunakan rumus pengenceran antara kanan dan kiri harus sama konsentrasinya. Dalam rumus pengenceran yaitu C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. C1-nya kita pakai yang ini agar sama kanan dan kirinya, karena kita membutuhkan larutan standar NaOH yang akan kita buat itu dalam persen, yaitu 76 dikali V1 yang kita cari, C2-nya tadi 3% dikali volume kedua yang kita inginkan, yaitu 250 ml. 76 kali V1, 250 kali 3, 750, V1 kita dapatkan 9,868 ml. Jadi kita harus mengukur 9,868 ml NaOH yang 19 molar tadi, larutan pekatnya. Lalu kita encerkan menjadi 250 ml. Di situ kita akan dapatkan konsentrasi NaOH 3% dalam larutan 250 ml. Untuk contoh perhitungan yang terakhir, yaitu kita akan membuat larutan standar NaOH dengan konsentrasi 30 ppm sebanyak
250 ml dari NaOH pekat 19 molar. Tadi seperti yang sebelumnya, kita misalkan NaOH 19 molar itu sebanyak 100 ml. Nah, kita tahu tadi sudah dihitung dalam NaOH 19 molar sebanyak 100 ml ini ada 76 gram NaOH. Nah, kita ubah ini ke dalam ppm. ppm itu miligram per liter. Nah, ini kita ubah ke dalam miligram, yaitu kali 1000, 76.000 dibagi volumenya ini 100 ml, yaitu 0,1 liter dibagi, jadi kita dapatkan 76.000 ppm, 760.000 ppm. Konsentrasi dari 19 molar NaOH sebanyak 100 ml ini sama dengan 760.000 ppm. Nah, kita bisa hitung menggunakan rumus pengenceran. Karena kanan kirinya sudah sama, ini kita gunakan yang ppm karena kita akan membuat larutan NaOH ini konsentrasinya 30 ppm. Jadi harus sama-sama dalam ppm. Konsentrasi awalnya 760.000 dikali volume pertama yang kita cari, dan C2 konsentrasi yang kita inginkan 30 dikali volume yang kita inginkan 250 ml. Nah, kita hitung. Kita dapatkan hasil 0,01 ml. Jadi dari NaOH pekat 19 molar ini kita ambil 0,01 ml, lalu kita encerkan sebanyak 250 ml. Itu kita dapatkan konsentrasi NaOH 30 ppm. Itu tadi rangkaian contoh perhitungan dalam pembuatan larutan standar. Kita intinya dalam menghitung itu harus teliti, sabar, dan hati-hati sehingga menghasilkan larutan standar dengan konsentrasi yang akurat. Pembuatan larutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bahan dasar berupa padatan dan bahan dasar berupa cairan. Pertama, bahan dasar berupa padatan. Pertama, ditimbang padatan yang akan digunakan, dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan dengan aquades. Cairan tersebut dipindahkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Contoh pembuatan larutan dengan padatan adalah 1. Pembuatan larutan standar NaOH 0,03 m sebanyak 250 ml dari larutan NaOH 19 m. 2. Pembuatan larutan standar NaOH 0,03 m sebanyak 250 ml dari larutan NaOH 19 m. 3. Pembuatan larutan standar NaOH 3% V per V sebanyak 250 ml dari larutan NaOH 19 m. 4. Pembuatan larutan standar NaOH 30 ppm sebanyak 250 ml dari larutan NaOH 19 m. Yang kedua, pembuatan larutan dengan menggunakan cairan. Pertama, diambil cairan yang akan digunakan atau dibutuhkan dengan bantuan pipet ukur, kemudian dimasukkan cairan tersebut ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Contoh dari pembuatan larutan dengan menggunakan cairan sebagai berikut. 1. Pembuatan larutan MgCl2 250 ml dengan konsentrasi 0,03 m. 2. Pembuatan larutan MgCl2 250 ml dengan konsentrasi 0,03 N. 3. Pembuatan larutan MgCl2 250 ml dengan konsentrasi 3% B per V. 4. Pembuatan larutan MgCl 250 ml dengan konsentrasi 30 ppm. Sekian dari kami, bila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.